Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang perbedaan pendapat ulama tentang surah Al-Fatihah. Ada ulama yang mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu adalah bagian surah Al-Fatihah. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa basmalah itu bukanlah bagian daripada surah Al-Fatihah, dan bahkan di surah-surah yang lain kecuali yang terdapat di dalam surah An-Naml ayat 30. Maka pada kesempatan ini kita akan menyampaikan hujjah yang disampaikan oleh ulama. Pendapat Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan bahwa hiya ayatun fil Fatihah, sesungguhnya surah Al-Basmalah itu adalah ayat di dalam surah Al-Fatihah, karena beliau menggunakan hadis an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iza qara'tum alhamdulillahi rabbil alamin, ketika engkau membaca alhamdulillahi rabbil alamin atau surah Al-Fatihah, faqra'u bismillahirrahmanirrahim, kata Nabi, maka bacalah kalian bismillahirrahmanirrahim. Ya. Innaha ummul Qur'an wa ummul kitab wa sabul masani wa bismillahirrahmanirrahim ahadu ayatiha, dan bismillahirrahmanirrahim, kata Nabi, merupakan salah satu ayat di dalam surah Al-Fatihah. Hadis ini akhrajahu ad-Daruqutni fi sunanihi, dikeluarkan oleh Imam ad-Daruqutni dalam sunannya. Begitu juga Al-Baihaqi fi sunanihi, ya, di dalam kitab sunannya Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala. Kemudian di dalam kitab tafsir ini atau Al-Jami' li Ahkamil Quran ini, pengarang kitab menguatkan bahwasanya ya, di antara riwayat-riwayat yang paling sahih yang tidak ada cacat di dalamnya, dallatun ala annal basmalah laysat bi ayat minal Fatihah, menunjukkan bahwasanya basmalah itu bukan ayat di dalam surah Al-Fatihah. Ya, begitu juga yang lainnya, illa fin naml, kecuali yang ada di dalam surah An-Naml. Ya, pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwa tidak ada ikhtilaf ulama tentang tentang basmalah yang ada di surah An-Naml. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada perbedaan pendapat ulama siapapun itu, bahwasanya hanya ini ya, yang tidak ada ikhtilaf di dalamnya, bahwasanya yang merupakan basmalah dalam surah An-Naml ini ayat 30. Tapi selain daripada itu ikhtilaf ulama, ya, termasuk yang kita kaji pada hari ini, ya, tentang basmalah yang ada di dalam surah Al-Fatihah. Di situ ikhtilaf ulama, ya, sehingga ada ulama yang membaca basmalah ketika membaca Fatihah, ada juga ulama yang tidak membaca basmalah ketika membaca Al-Fatihah. Maka ini harus kita tasamu, ya, tidak boleh kita berpecah belah hanya perbedaan pendapat ini. Kemudian selanjutnya, perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain, ya, kepada Ubay, kaifa taqra idza ftatahat as-shalah. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana engkau membaca atau apa yang engkau baca ketika membuka salat? Qala, yang dimaksud sini adalah Ubay, fa qara'tu alhamdulillahirabbil alamin. Ya, jadi dia hanya membaca alhamdulillahirabbil alamin sampai akhir ayat atau akhir surah. Beliau tidak membaca basmalah. Ya. Annal basmalah laisat bi ayatin minha. Ya, sesungguhnya basmalah bukanlah ayat, ya, dari surah Al-Fatihah. Maka dalam kitab ini mengatakan bahwa seperti itulah anggapan Ahlul Madinah wa Ahlul Syam wa Ahlul Basrah. Ya, jadi Ahlul Madinah, Ahlul Syam dan Ahlul Basrah, ya, menganggap bahwasanya basmalah itu bukan bagian daripada surah Al-Fatihah. Wa amma ahlul Kufah minal qura wal fuqaha, ya,
mereka menghitung basmalah, ya, menghitung basmalah bagian daripada surah Al-Fatihah. Disitulah perbedaannya, ya. Ahlul Kufah yang menghitung basmalah merupakan ayat dalam surah Al-Fatihah. Fa'inkilah, dikatakan di dalam kitab ini, jikalau tertulis dalam mushaf itu ada basmalah, setiap surah ada basmalah, ya, Qul a'udzu birabbil nas ada basmalah, Al-Ikhlas ada basmalah, Al-Falaq ada basmalah, ya, maka kita mengatakan kulna ma zakartumuhu sahih, benar, walakinna likauniha Qur'anan, ya, tetapi kita hanya meyakini bahwasanya memang basmalah itu adalah ayat Al-Qur'an. Tapi yang dimaksud di sini bahwa basmalah itu ayat dari Al-Qur'an, ya, itu yang disebutkan di dalam surah An-Naml. Ya, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kemudian au likauniha fasilah bainas suwar. Ya, basmalah itu yang tertulis dalam Al-Qur'an itu hanya diyakini sebagai pemisah antara surah yang satu dengan surah yang lain. Ya, bukan merupakan ayat dari surah itu. Kama la na'rifu inqida as-suwar hatta tanzil bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana kami tidak mengetahui akhir setiap surah hingga turunnya bismillahirrahmanirrahim. Jadi seperti itu sahabat-sahabat memahami. Au tabarrukan biha, atau hanya sebagai tabarruk, ya, mengambil keberkahan dari basmalah itu. Ya, sehingga ulama kita meletakkan bismillahirrahmanirrahim setiap pemisah surah yang satu dengan surah yang lain, tabarukan, ya, mengambil keberkahan mengambil keberkahan basmalah. Ya, sebagaimana para imam-imam atau para ulama-ulama kita ketika memulai menulis kitab atau ar-rasail, ya, mereka memulai dengan basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Jadi beliau di sini memberikan kesimpulan, atau penulis kitab ini, ya, Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala memberikan sebuah kesimpulan bahwa Al-Quran itu tidak bisa, ya, dimasukkan hal-hal di situ hanya dengan nazar atau istidlal, ya, dengan hanya logika, tetapi ini harus, ya, dengan dalil-dalil atau riwayat-riwayat yang mutawatir, al-qat'i, al-ittirari, yang sudah valid, atau yang sudah pasti, ya. Jadi ini yang perlu kita pahami bersama, bahwa di situ banyak perbedaan-perbedaan pendapat ulama dengan riwayat-riwayat yang berbeda. Selanjutnya, waruya Muslim aidan an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu an qala shallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar. Saya pernah sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu juga pernah sholat di belakang Abu Bakar dan Umar. Fakanu yastaftihuna bilhamdulillahi rabbil alamin. Ya, mereka, ya, Nabiullah, Abu Bakar, Umar ketika menjadi imam, mereka membuka Al-Fatihah dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, maksudnya bahwa beliau tidak membuka dengan basmalah, ya, bismillahirrahmanirrahim. La yazkuruna bismillahirrahmanirrahim la fi awal qira'ah wa la fi akhirih, ya. Summa inna mazhabana yatarajjah fi zalika biwajhin azim, maka mazhab kami menurut Imam Al-Qurtubi merajihkan pendapat ini, ya, merajihkan pendapat ini bahwa Nabi pun ketika memimpin sholat, ya, beberapa sahabat yang menyaksikan itu tidak membaca basmalah ketika membaca surah Al-Fatihah di dalam sholatnya. Wazalika anna masjidan Nabi SAW bil Madinah, ya, begitu juga masjid Nabi SAW yang ada di Madinah, ya, ketika ada yang menjadi imam sholat walam yakra ahad fi qat bismillahirrahmanirrahim, mereka tidak membaca, ya, mereka tidak membaca bismillahirrahmanirrahim ila zaman Malik, sampai kepada zamannya Imam Malik, ya. Beliau di sini mengatakan data bahwasanya sepanjang zaman itu mulai Rasulullah sampai zamannya Imam Malik rahimahullah ta'ala, tidak ada imam-imam sholat di Madinah, ya, yang membaca basmalah ketika membaca surah Al-Fatihah. Ittiba'an li sunnah, mengikuti daripada sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ya, walaupun kendati demikian, anna ashabana stahabbu qira'ata bin nafal. Ya, orang-orang yang mengikuti pendapatnya Imam Malik itu mensunnahkan membaca basmalah di dalam surah Al-Fatihah untuk salat sunat saja. Ya, sekalipun atau kendati pun ya sahabat-sahabat kami katanya atau pengikut Imam Malik itu mensunnahkan membaca basmalah untuk salat sunat. Itu dibolehkan. Ya, tetapi yang tidak dibaca basmalah dalam surah Al-Fatihah itu untuk salat wajib. Makanya di sini mengatakan qala Malik wala ba'sa yaqra'ha biha fin nafilah, tidak apa-apa atau tidak mengapa membaca basmalah ketika membaca surah Al-Fatihah di dalam salat sunat. Para penonton Arabia Channel yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini di dalam kitab ini memberikan sebuah kesimpulan tentang pendapatnya Imam Malik. Saya melihat di sini ada 3 pendapat, ya, baik itu perkataannya Imam Malik atau pendapatnya ulama-ulama yang mengikuti mazhab Imam Malik. Yang pertama, annaha laysat indahum ayah min Fatihatil Kitab. Ya, mereka mengatakan atau ada juga yang mengatakan bahwa sesungguhnya basmalah itu bukanlah ayat dalam surah Al-Fatihah. Ya, wala yaqra biha al-musalli fil maktubah. Ya, mereka tidak membaca basmalah ketika mereka sholat wajib. Ya, baik itu secara sir atau secara jahar atau mengeraskan suara. Wa yajuzu ayyaqra'aha fin nawafil, tetapi membolehkan membacanya untuk sholat sunat. Ini pendapat yang pertama dan pendapat yang sangat masyhur dalam mazhab Imam Malik. Kemudian yang ketiga, waruwiya anhu Ibnu Nafi ibtida'ul qira'ah biha fi sholatil fard wan nafil. Ini juga ternyata sebagian daripada ulama Al-Malikiyah ada juga yang memulai bacaan surah Al-Fatihah itu dengan bismillah, baik itu salat wajib, begitu juga salat sunat. Wala tatruk bihal, dia tidak meninggalkan sama sekali. Wa min ahli Madinati may yaqul, dan sebagian juga ahli Madinah, innahu la budda fiha min bismillahirrahmanirrahim, ya, yang mengharuskan untuk membaca bismillahirrahmanirrahim. Apa maksudnya? Di kalangan mazhab Maliki juga di situ ada perbedaan pendapat ulama. Ya, sebagaimana tadi yang kita sampaikan bahwa ada juga yang membaca basmalah ketika membaca surah Al-Fatihah, tetapi yang masyhur pendapatnya di sini adalah mereka yang tidak membaca basmalah di dalam surah Al-Fatihah dalam sholat. Wa hadza yadullu ala anna mas'alatun ijtihadiyah. Ya, ini menunjukkan bahwasanya ini merupakan masalah ijtihad. Ya, wajar ketika para ulama kita berbeda pandangan. Karena la qat'iyah, bukanlah sesuatu yang qat'i, ya, bukan sesuatu yang pasti. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Dan terakhir saya sampaikan bahwa ya, perbedaan pendapat ulama ini adalah sebuah keniscayaan. Janganlah perbedaan ini yang membuat kita terpecah belah. Ketika ada seorang imam yang membaca basmalah, maka itulah yang kita ikuti. Ya, ketika ada seorang imam yang tidak membaca basmalah di dalam surah Al-Fatihah, maka itulah yang kita ikuti, karena memang ini adalah masalah ijtihadiyah. Demikianlah, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.